Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azwarul, teman-teman. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai derivatif. Apa sih itu derivatif dan kenapa kita harus mengerti derivatif. Jadi derivatif ini pada dasarnya adalah produk investasi yang diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa yang akan datang. Pertama kali ini muncul derivatif ini sejarahnya sangat panjang ya teman-teman, yaitu pada tahun 1949 di Chicago di Amerika Serikat. Jadi berangkat dari peristiwa yang dialami petani gandum di Chicago saat masa panen. Nah, saat memasuki masa panen, harga gandum di Chicago itu menjadi rendah karena stok gandum yang sangat berlebih. Namun, saat tidak berada di masa panen, harga dari gandum justru akan lebih tinggi dibandingkan dengan masa panen yang disebabkan adanya kelangkaan stok gandum. Hal tersebut sering membuat kerugian para petani gandum di sana. Kemudian, dalam rangka mengatasi permasalahan kerugian yang sering dialami oleh petani, Stock Exchange yang ada di Chicago mengeluarkan sebuah kontrak perjanjian untuk pembelian gandum menggunakan instrumen derivatif. Ini membuat petani akan menentukan kontrak harga agar dapat menjual gandum di masa yang akan datang. Dengan konsep derivatif, petani gandum di Chicago menyimpan terlebih dahulu gandum dari stok hasil panen yang dijual di masa dengan harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dengan kontrak yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jenis dan contoh derivatif. Jenis dari derivatif itu ada beberapa ya teman-teman. Di antaranya ada derivatif jenis kontrak serah. Jadi kontrak serah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Kontrak serah bisa dikatakan selesai apabila komoditas atau valuta asing diserahkan secara fisik atau penyerahan secara neto. Yang kedua, ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka dalam derivatif adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Yang ketiga ada kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk berlindung dari risiko atau nilai. Yang terakhir ada yang namanya swap. Jadi jenis terakhir dari derivatif adalah swap, yaitu kontrak atau saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu ya teman-teman sekilas pembahasan kita mengenai derivatif. Sampai ketemu lagi dengan video-video pembelajaran di masa yang akan datang ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.